Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farad Sutaria dengan NIM 21103111060. Di video ini saya akan memberikan tutorial cara untuk menganalisis aliran fluida menggunakan software ANSYS. Di sini saya sudah membuka workbench dari ANSYS. Untuk menganalisis aliran fluida, di sini saya akan menggunakan fluid flow atau Fluent. Untuk Fluent sendiri di sini ada beberapa tahap yang perlu dilakukan, yaitu pertama geometri. Untuk geometri sendiri sebelumnya saya sudah membuat desain dari exhaust manifold dengan konfigurasi 2 inlet dan 1 outlet. Untuk pemodelannya sendiri saya lakukan menggunakan Autodesk Inventor. Jadi di sini saya tinggal mengimport geometri yang sudah saya desain. Selanjutnya perlu dilakukan editing untuk menentukan wilayah dari komponen solid dan juga wilayah dari aliran fluidanya nanti. Nah, di sini kita baru punya satu bagian, yaitu bagian komponen solid, sehingga kita perlu menambahkan domain dari fluidanya, yaitu nanti domainnya ada di rongga-rongga sini. Caranya itu kita buka tools, lalu fill. Di sini kita seleksi bagian-bagian yang akan menjadi domain dari fluidanya. Setelah terseleksi semua, kita klik apply, lalu generate. Nah, di sini kita sudah punya dua bagian, yaitu ini untuk wilayah solid, kita ganti nama dulu. Yang ini untuk fluid. Sini kita periksa dulu. Sini sudah betul, ini solid, ini fluid. Oke. Selanjutnya kita bisa menutup desain modeler ini. Lalu kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu proses meshing. Tahap pembuatan meshing ini merupakan salah satu tahap yang paling penting, karena nantinya ukuran mesh ini sangat berpengaruh pada hasil dari simulasi. Nah, si meshing ini sendiri tuh tujuannya untuk membagi komponen ini menjadi bagian yang lebih kecil-kecil lagi. Nah, semakin kecil ukuran meshing itu akan menghasilkan hasil simulasi yang lebih akurat, namun juga akan membuat simulasi ini menjadi lebih lama. Nah, pertama-tama di sini kita perlu menotasikan bagian-bagian dari komponen ini. Selanjutnya juga kita memberikan notasi pada solid body dan juga domain dari fluidanya. Ya, setelah itu di sini ada konfigurasi untuk mengatur mesh-nya. Di sini saya tidak akan melakukan modifikasi terlalu banyak karena untuk versi ANSYS Student ini dibatasi untuk ukuran elemennya. Nah, di sini saya akan menggunakan ukuran elemennya itu 5/3. Kemudian untuk kualitasnya di sini saya tingkatkan menjadi high. Lalu di sini juga saya akan menambahkan fitur inflation
Fitur ini tuh akan menunjukkan nantinya adanya gesekan antara fluida dengan solid body untuk meningkatkan akurasi dari simulasi ini. Untuk layernya saya gunakan 3. Oke, kalau sudah selesai kita bisa klik generate untuk membuat meshingnya. Nah, ini meshing yang sudah kita buat seperti ini jadinya. Oke, selesai membuat mesh, kita lanjut ke tahap berikutnya. Sebelum itu ini kita update dulu. Sudah ada tanda checklist, sekarang kita bisa lanjut ke proses setup. Nah, tadi kita sudah memberikan notasi untuk bagian-bagian dari inlet serta outletnya. Pak, di sini hasilnya seperti ini. Sebelumnya kita cek untuk mesh quality-nya dulu. Nah, di sini untuk hasilnya adalah 0,003 sekian, yang artinya sebetulnya ini kualitas mesh-nya kurang bagus. Karena ukuran mesh itu kisaran dari 0 sampai dengan 1. Semakin nilainya mendekati 1, maka kualitas mesh-nya semakin bagus. Namun karena memang tadi adanya keterbatasan, maka kita akan tetap lanjutkan simulasi ini. Di sini kondisinya yang saya pilih itu kondisi steady untuk unit, untuk length saya ubah menjadi milimeter. Lalu di sini temperatur menggunakan Celsius. Nah, selanjutnya di sini untuk model, untuk energy equation kita nyalakan. Lalu di bagian material, di sini standarnya material untuk fluid itu adalah udara dan untuk solid adalah aluminium. Namun pada kenyataannya adalah untuk udara di dalam exhaust sendiri itu adalah nitrogen oksida. Maka dari itu kita perlu menambahkan nitrogen oksida dari Fluent database.
Oke, sini sudah ada nitrogen. Selanjutnya kita atur cell zone condition-nya. Ini untuk bagian fluidnya. Kita ubah menjadi nitrogen oksida. Lalu untuk bagian solidnya itu sudah benar aluminium. Lalu setelah itu kita mengatur boundary condition. Sini kita membagi menjadi zona-zona. Nah, untuk inletnya sini kita akan mengatur velocity-nya yaitu 3. Kemudian suhunya 70 derajat. Di inlet 2 juga sama. Lalu untuk di bagian solid wall-nya, bagian dinding ini, ada fenomena yang terjadi gesekan antara fluida dengan solid body di dinding itu akan menghasilkan thermal condition-nya itu konveksi. Untuk heat transfer koefisien dari aluminium sendiri berdasarkan literasi itu kisaran 60. Sini materialnya aluminium. Oke, setelah itu kita lanjut ke solution. Nah, di sini untuk metodenya sendiri saya gunakan simple aja. Lalu di bagian report definition itu untuk hasilnya nanti yang kita cari, yang akan kita cari. Di sini kita akan tambahkan. Yang pertama itu kita akan mencari temperatur di daerah outlet. Sini kita ubah ke temperatur di bagian outlet. Setelah itu juga kita akan menambahkan velocity. Kita ubah ke velocity di bagian outlet. Dan selanjutnya di sini untuk monitoring di bagian ini adalah parameter-parameter yang harus dicapai untuk mencapai konvergen dari equation ini. Nah, di sini kita juga perlu menambahkan itu untuk velocity dan juga temperatur, karena ini yang akan kita cari nantinya. Oh ya, tadi untuk di bagian model ini kita juga bisa lihat di sini untuk model turbulensinya. Di sini saya menggunakan K omega. Oke, di bagian monitor, oh ya, selanjutnya kita akan mengatur report file definition. Nah, di sini report file definition itu yaitu velocity dan juga temperatur. Kemudian untuk report plotnya juga sama, di sini ada temperatur dan velocity. Setelah itu lanjut ke
initialization. Di sini saya akan menggunakan hybrid initialization. Kita klik analyze, initialize. Oke, sudah selesai. Selanjutnya run calculation. Nah, di sini kita mengatur berapa banyak iterasi yang akan kita lakukan. Di sini saya akan menambahkan iterasi sebanyak 300. Selanjutnya kita lakukan perhitungan dengan mengklik calculate. Nah, di sini sedang memulai perhitungan. Oke, di sini perhitungannya sudah selesai. Di sini untuk report definition solusinya sudah convergent di 140 iterasi. Oke, setelah selesai kita keluar dari sini. Kemudian kita buka bagian hasil. Nah, ini untuk melihat hasil dari simulasinya. Sini pertama kita akan melihat kontur dari fluid bodinya. Location-nya ada di outlet. Terus kita ubah ke temperatur. Ini kita bawa ke lokal. Nah, di sini kita bisa lihat hasil dari kontur temperatur di bagian outlet. Bisa dilihat bagian yang paling merah ini ada di tengah. Itu berarti bagian yang di tengah ini adalah bagian yang paling panas. Untuk temperaturnya sendiri di sini mencapai sekitar 338 Kelvin. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan volume rendering. Di sini kita bisa untuk melihat pressure yang terjadi. Nah, bisa dilihat untuk pressure dari fluida di dalam exhaust ini. Dari mulai inlet itu pressure-nya lebih tinggi, kemudian mulai masuk ke sini, pressure-nya mulai menurun. Kemudian untuk melihat velocity-nya di sini kita bisa ganti. Nah, untuk velocity-nya seperti ini. Lalu kita bisa menambahkan streamline juga. Ini start from-nya kita ubah. Mulainya dari inlet 1 dan inlet 2. Ini untuk menunjukkan banyaknya garis. Di sini kita gunakan 75 aja.
Nah, di sini kita bisa lihat arah-arah dari fluidanya atau velocity-nya seperti ini. Dan untuk streamline ini bisa kita animasikan. Nah, jadi alirannya seperti ini. Kecepatannya meningkat ketika fluida bertemu di outlet sini. Oke, mungkin itu saja tutorial yang bisa saya berikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.